warahmatullahi wabarakatuh. Siamo, salam kemanusiaan. Perkenalkan, saya Surya Kartini Dasari Siregar dengan NIM 0306223100, kelas PGMI 5, semester 5, Matkul Palang Merah Indonesia. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan dari PPT saya donor darah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usiono MA. Jadi di sini adapun pengertian donor darah. Jadi donor darah menyumbangkan darah untuk maksud dan tujuan transfusi darah. Transfusi darah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan kepada orang yang membutuhkan. Jadi calon donor darah orang menyumbangkan darahnya, yang resipien orang yang mendapat sumbangan darah. Jadi donor darah adalah tindakan sukarela. Adapun darah yang dipindahkan dapat berupa darah lengkap maupun berupa komponen darah. Jadi darah lengkap darah yang mengandung seluruh komponen darah. Komponen darah terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Jadi adapun donor darah sukarela atau yang disingkat dengan DDS, seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapapun. Adapun donor darah pengganti atau DDP, seseorang yang diminta menyumbangkan darahnya kepada seseorang dan dia tahu siapa darahnya tersebut diberikan. Jadi perlu diingat bahwa darah yang telah diambil harus mengalami pengujian untuk menghentikan bebas dari penyakit menular seperti HIV atau AIDS, yang hepatitis dan sifilis. Setelah itu darah disimpan untuk menunggu untuk digunakan. Selanjutnya mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel jaringan tubuh. Mengangkut karbodioksida dari sel-sel jaringan tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan. Yang selanjutnya mengganti sel-sel yang rusak, atau jika seseorang mengalami kecelakaan atau sakit yang menyebabkan kekurangan darah, jiwanya bisa terancam hingga perlu transfusi darah. Yang selanjutnya, jika seseorang menjalani tes darah, sejumlah kecil darah diambil dan disimpan di dalam tabung untuk dilakukan pengujian. Untuk memeriksanya secara detail, darah mengalami pemisahan komponen. Salah satunya metode umum melibatkan perputaran dengan kecepatan tinggi di dalam mesin sentrifugal. Dan yang selanjutnya, ketika seseorang menjalani tes darah, sejumlah kecil darah diambil dan disimpan di dalam tabung untuk dilakukan pengujian. Untuk memeriksanya secara detail, darah mengalami pemisahan komponen dengan salah satu metode umum yang melibatkan perputaran dengan kecepatan tinggi di dalam mesin sentrifugal. Yang selanjutnya, darah dibagi ke dalam komponennya dengan bagian terberat berada di bagian bawah. Yang selanjutnya, membawa surat keterangan dokter, membawa formulir yang telah diisi dokter dengan contoh darah pasien. Dan yang ketiga, diserahkan formulirnya dan contoh darah ke bank darah RS atau ke UTDC, atau jika di persediaan darah yang tidak ada di BD UTDC akan melakukan reaksi silang contoh darah pasien IOR dengan selanjutnya proses sesuai dengan permintaan jenis komponen, menunggu hingga kantong darah diminta siap. Yang selanjutnya, isi formulir itu cek berat badan, usia, berat badan minimal 45 gram, nadi 50-100 menit. Darah kita memiliki 4 komponen utama. Yang pertama, sel darah merah, sel darah putih. Yang terakhir, wanita tidak haid dan tidak haid dan tidak hamil. Jadi sekian presentasi saya.
Apabila ada kesalahan, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.